Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Sultan semua, masih bersama saya Nesti dan saya Aisyah dalam podcast Tanya Abah. Di sini kita masih bersama Bapak Dr. Andes Haji Nur Rafiq sebagai narasumber. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah kami di SMK Sultan Fatah Salatiga dan Ketua FKUB Kota Salatiga. Kita panggilnya Abah ya di sekolah biasanya. Iya nih Mbak. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan nih. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Teman Sultan semua puasa enggak? Mbak puasa enggak Mbak? Puasa dong. Alhamdulillah keren banget ya teman-teman. Semoga bisa sampai akhir ya Mbak. Amin. Topik podcast kali ini yaitu tentang Ramadan nih. Ya, nah mumpung kita sekarang ini masih sama Abah, yuk kita tanya apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat menjalankan puasa Ramadan. Abah, kita mau bertanya nih soal puasa di kalangan anak sekolah. Pertanyaan pertama, apa hukumnya puasa Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dapat berkumpul di halaman SMK Sultan Fatah dalam keadaan sehat walafiat. Dari pertanyaan Ananda semuanya bahwa puasa diwajibkan oleh Allah itu tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Dari ayat itu kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk puasa. Sekian, terima kasih. Wah, berarti puasa itu wajib ya teman-teman. Jangan ada yang bolong-bolong ya, apalagi yang cowok nih, kan gak ada halangan ya Mbak ya. Iya, jangan sampai ngerokok nih. Iya, nih Abah mau tanya lagi. Ya, Bolehkah selama berpuasa kita tidur sepanjang waktu? puasa dari kata armidok. Armidok itu adalah panas yang sangat menyengat. Itu ketika wahyu itu turun tentang masalah puasa. Tapi kondisi di Salatiga ini hujan terus-menerus. Iya betul. Afdolnya puasa itu adalah berjaga. Afdolnya. Kalau mau tidur, ya kita harus berzikir, dengan niat berzikir, dengan niat membaca Quran, ketiduran. Nah itu puasanya, tidurnya itu ibadah. Nah kalau kita tidur terus kurang afdol, karena tidak bisa merasakan lapar, tidak bisa merasakan haus, tidak bisa merasakan lemesnya badan. Baik. Maka yang paling bagus puasa itu jaga, alias tidak tidur. Tapi kalau ketiduran saat niat ibadah, itu tandanya tidurnya tidur ibadah. Demikian. Tuh dengerin sobat, kita kalau tidur setelah beribadah itu termasuk ibadah gitu Ya, tidur diniati ibadah. Ya. Nah, itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang terbuka sampai ke perut. Batal atau tidak ya Mbak membersihkan telinga dan mengukil saat puasa?
Oh enggak, tidak membatalkan karena tidak memasukkan sesuatu di mulut atau tenggorokan. Kalau hanya membersihkan hidung, kemudian membersihkan telinga, itu makruh, lebih baik dihindarkan. Oh, itu. Tapi tidak membatalkan puasa. Nah, itu. Oh iya Abah, mau tambahan ya Abah bertanya. Ya. Kalau seumpama kita wudhu nih kan ada pertama itu membasuh mulut. Itu kalau puasa dianjurkan atau tidak ya Abah ya? Boleh kita ini berkumur ya toh, sikat gigi, tapi jangan pakai odol. Itu agar supaya mulut kita ini tidak terasa, katakanlah tidak enak lah. Nah itu. Jadi berkumur boleh, sikat gigi pun boleh, tapi istilahnya jangan berlebih-lebihan memakai odol banyak dan sebagainya, ya. Itu supaya makanya kita ini kalau habis sahur kalau bisa ya sikat gigi yang bersih. Pakai odol boleh karena belum imsak. Tapi kalau sudah imsak, itu diusahakan cukup untuk berkumur saja. Kalau pas wudhu, yang penting itu dijaga. Jangan sampai tertelan ya batal nanti. Ya toh. Nah, itu. Kalau tidak sengaja menelan ludah gimana Abah? Ya kalau tidak sengaja ya enggak apa-apa, tidak sengaja kok. Kalau sengaja? Kalau sengaja ya batal. Oh iya. Oh itu. Sama halnya kalau seumpama kita lagi batuk, berdahak gitu ya Abah ya, katakanlah. Terus dahaknya itu malah ketelan itu gimana Abah? Oh enggak apa-apa, kalau masih ada di dalam tenggorokan, kemudian kita ini batuk, kemudian sampai ketelan, ya enggak apa-apa. Seperti kita katakanlah menelan air liur kita, ya toh. Kalau masih berada di rongga di belakang lidah, enggak apa-apa kita telan. Tapi kalau sudah di muka lidah ya harus kita keluarkan. Nah, itu. Saya kira itu. Lanjut Abah, ini buat cewek penting banget nih. Ya. Kita sebagai perempuan ada masa menstruasi. Jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum mengganti pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba, gimana Abah hukumnya? Puasa itu wajib. Ya toh. Kewajiban itu jika tidak dilaksanakan dosa enggak? Dosa. Nah makanya kalau punya hutang puasa ya jangan delewer, harus disaur, diqadha puasanya, jangan sampai nabrak puasa ternyata belum nyaur hutang, ya dosa. Tapi untuk menutupi dosa-dosa puasa ini Anda bisa istilahnya puasa sunnah Senin, Kemis, atau puasa Daud sehari puasa sehari tidak, atau puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 itu dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan puasa wajib. Tapi kalau kita ingat, ya kita harus mengqadha alias nyaur hutang. Nah itu, saya kira itu. Oh iya Abah, ada lagi. Ini ada pernah dapat rumor seperti ini Abah, dan saya belum tahu itu benarnya gimana ya. Ya. Ini pasti perempuan tuh banyak yang tahu ini. Jadi ketika contoh kita ada hutang 6 hari di bulan Ramadan tahun ini, tapi tidak segera dibayar utangnya itu. Terus kita ketemu Ramadan di tahun berikutnya, apakah utang itu dikali 2 menjadi 12 katakanlah? Oh enggak. Puasa kita, ya itu tadi, kita dosa untuk
menutupi dosa kita ini ya kalau kamu ingat setelah Ramadan ya kudu dibayar. Oh itu. Karena apa? Kamu masih gadis. Oh ini. Punya hutang ya harus dibayar. Beda dengan ibu hamil. Beda dengan orang tua. Kalau ibu hamil katakanlah boleh membayar fidyah. Tapi ketika dia sehat, ya toh, ya harus membayar, mengqadha puasanya. Loh itu. Kalau orang tua cukup membayar fidyah. Karena kondisi badannya yang sudah lemah, maka cukup membayar fidyah. Puasa yang ditinggalkan selama sebulan ya sebulan itu membayar fidyah. Oh itu. Nah, kalau gadis kan kalau sampai nabrak puasa karena itu wajib ya kowe iki dosa. Tapi untuk menutupi dosa itu ya kamu berusaha piye carane nyaur utang. 6 dino ya 6 dino, bukan 6 dino bayar 12 dino tidak. Allah tidak memperberat terhadap kaumnya atau umatnya. Nah, itu. Ya, jadi harus ingat ya utangnya berapa, segera langsung dibayar ya Mbak ya. Iya tuh. Lanjut Mbak. Abah, batalkah puasa jika melihat aurat tidak sengaja? Seperti misal nih Bah, duduk di bagian paling belakang, terus auratnya kelihatan tuh. Bagaimana hukumnya Bah? Kata-kata tidak sengaja itu kan dimakfu oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau dengan sengaja. Sengaja kamu melihat orang yang kelihatan auratnya, kemudian kamu bernafsu, ya kamu bisa membatalkan puasa kamu. Oh ini. Makanya dalam hal puasa katakanlah mata kita harus juga ikut puasa. Oh, jangan banyak melihat HP yang tidak pada istilahnya tempatnya yang mengundang nafsu dan sebagainya, hindarkan. Itu lebih bagus. Ini lanjut ke pertanyaan yang buat anak-anak remaja zaman sekarang banget ini Ya. Boleh nggak sih kita kayak full dalam satu hari kita nonton Facebook, scroll TikTok, main game saat puasa tuh kayak seharian gitu, apa? Lihat HP kayak gitu. Sedangkan di HP itu pasti banyak sekali ya kalau kita menggunakan dengan baik pasti yang muncul yang positif-positif gitu. Tapi tidak banyak yang tidak sengaja ya kayak tadi aurat tidak sengaja, ada yang joget-joget dan lain sebagainya seperti itu apa? Dalam Al-Quran itu Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindarkan pembicaraan, penglihatan yang tidak ada gunanya. Kamu main game itu ada manfaat dan ada gunanya tidak? Lihat-lihat TikTok ada manfaat, ada gunanya tidak? Perbuatan yang lago itu malah justru mengurangi fadilah puasa. Orang puasa itu diperintah oleh Allah suruh banyak membaca Quran. Ya buka aplikasi yang ada di HP itu aplikasi Quran, aplikasi terjemah Al-Quran, atau mungkin cerita-cerita kepahlawanan Islam, misalnya film Imam Bukhari, film Imam Maliki, film Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, kan ada itu. Jangan dibiarkan mata kita untuk menonton hal-hal yang tidak ada nilai dan gunanya. Rugi kita puasa kita. Masa sehari nonton TikTok, nonton game.
Manfaat kira-kira tidak? Manfaat enggak? Tidak. Habis itu waktunya, lah itu mengurangi fadilah puasa. Tuh. Tertampar sekali ya teman-teman sekalian. Jadi gunakan, jadi gunakan ya apa yang kamu punya tuh dengan sebaik-baiknya. Waktu itu sangat emas teman-teman sekalian. Digunakan dengan yang baik, baca Al-Quran. Iya, seperti itu. Iya, lanjut Mbak. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana puasa saat kita memakai tetes obat mata? Kan tetes obat mata itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh juga seperti itu apa? Ke lubang gitu ya Mbak ya? Iya. Enggak apa-apa, asal tidak meneteskan di tenggorokan kamu atau mulut kamu. Suntik saja itu boleh. Oh itu. Apalagi meneteskan obat mata di mata kita. Tidak ada hubungannya dengan tenggorokan. Pak lah, ketika kita itu meneteskan kok ada rasa pahit di tenggorokan. Bukan air tetes mata yang masuk di tenggorokan. Itu ketika kamu meneteskan obat mata di mata kamu, di sini ada saraf yang mengeluarkan, katakanlah, ya energi yang bersifat pahit tadi. Tapi bukan tetes mata itu yang masuk ke dalam tenggorokan kita, wong kita neteskan di mata kita kok. Iya. Nggak ada hubungannya dengan tenggorokan. Nah kalau mata kita sakit ya kita tetesi, nggak apa-apa. Karena sakit, ya tak? Kecuali memasukkan sesuatu ke dalam lesan atau tenggorokan kamu, lah itu batal ke poso. Jadi boleh ya teman-teman? Boleh. Jangan takut-takut lagi. Yang penting jangan masuk tenggorokan gitu saja. Oke, Abah. Aku mau tanya lagi. Ini pertanyaannya sedikit lucu dan nyeleneh ya. Saat siang hari, ketika cuaca sangat terik, panas nih bagai, lagi ujian, tiba-tiba kita pingsan sampai maghrib. Puasa kita gimana, Bah? Ya ndak batal. Itu kita pingsan ketika kita niat puasa, pingsan tahu-tahu maghrib. Ya toh. Orang pingsan masa suruh makan, ya toh? Suruh minum. Tapi asal dia posisinya pingsan, tidak tersentuh makanan dan minuman, atau sesuatu memasukkan di dalam mulutnya, puasanya tetap sah. Beda dengan orang gila. Jadi saat kondisi puasa dalam pertengahan tahu-tahu gila, lah itu harus batal. Tapi kalau orang sembuh atau orang sehat tahu-tahu pingsan, ya sudah ditunggu saja sampai dia siuman. Siuman kok dalam kondisi dia itu tetap puasa sampai maghrib, ya tidak batal puasanya. Itu. Jadi ya tapi jangan gunakan alasan kalian buat pura-pura pingsan ya teman-teman sekalian ya. Lagi musim-musim tes gini terus tiba-tiba pingsan itu waduh drama sekali itu ya. Oke. Lanjut ya, Abah. Ya. Misal setelah sahur kita langsung tidur tanpa terlebih dahulu menggosok gigi nih, dan masih ada sisa-sisa makanan gitu Abah di sela-sela gigi. Apakah waktu siang hari puasa kita jadi batal? Enggak, ya Anda bangun langsung sikat gigi, kemudian berkumur, keluarkan kotoran dari mulut kita tuh. Enggak apa-apa. Jadi bukan membatalkan puasa. Begitu kita ada selilit lah, kita sikatan, bersihkan, ya toh, berkumur, keluarkan, selesai. Enggak apa-apa. Lanjutkan puasanya. Tidak membatalkan puasa. Boleh gitu. Boleh. Enggak apa-apa. Oke, ini ke pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Ya. Bacakan coba Mbak. Kan kita ini anak remaja ya, Abah. Kadang tuh kurang tidur. Tidurnya kan kadang larut malam gitu. Asik main game sampai jam 1, jam setengah 2 gitu.
Nah, sebelum tidur itu udah ada niat mau makan, buat niat sahur gitu apa? Biar besoknya tuh nggak ketinggalan. Apakah itu masih dapat sunahnya sahur? Boleh saja sahur itu tasaharu bil barokah. Gitu. Tadi saya bilang, kalau kamu puasa hanya menghabiskan waktu dengan main-main, apa main game, apa main TikTok, apa main PlayStation dan sebagainya, ya toh? Kan waktumu lago. Lago itu apa? Sia-sia. Oh. Terus kamu karena sampai larut malam kemudian sahur, ya toh? Ya enggak apa-apa, kamu sahur tetap sahur, ya toh? Kemudian kamu puasa, ya tetap puasa. Apakah puasa itu banyak nonton game dan membatalkan puasa? Tidak, cuma kurang afdol, kehilangan fadilah puasa kamu, maka dikurangilah. Jangan main TikTok, main game, main PlayStation, main wis macam-macam lah. Tadi saya bilang ayatnya walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka orang-orang yang menghindari dari perkataan, perbuatan, penglihatan yang tidak ada gunanya. Maka puasa itu usahakan satu, ya toh, menahan imsak, menahan lapar, menahan makan, menahan minum, menahan dorongan nafsu, ya toh. Usahakan mata kita puasa, telinga kita puasa, hati kita puasa, alam pikiran kita puasa, ya toh. Jadi betul-betul puasa kita ini bisa mendapatkan pahala yang besar dan fadilah yang besar. Makanya Anda, ya toh, anak-anak SMK Sultan Fatah belajar supaya puasanya benar-benar dapat fadilah yang sangat besar. Karena apa? Puasa ini istimewa sekali. Allah tidak akan memberikan batasan di dalam memberikan pahala. Oh, jangan hanya dihabiskan untuk main-main. Main sedikit lah, tapi yang banyak baca Quran, kalau perlu pengajian, diskusi, baca-baca yang bermanfaat. Boleh pakai media HP dan sebagainya, tapi cari yang mempunyai nilai manfaatnya, gitu. Ya. Siap. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak keutamaannya gitu. Ya, keutamaan Ramadan luar biasa. Ya, kita oh iya, Bah. Kita kalau membaca Al-Qur'an itu di hari biasa, kalau satu huruf itu 10 pahala. Ya. Kalau di Ramadan, 700 derajat lebih. Iya. Oh, ya. Bisa mencapai 700 derajat lebih. Allah tidak membatasi, ya. Tidak membatasi pahala terhadap orang yang berpuasa. Wud. Jadi gunakan waktu dalam Ramadan ini dengan baik-baiknya ya, Bang. Iya. Kejarlah kebaikan-kebaikan selama pintu-pintu kebaikan masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu kebaikan apa? Ya puasa sendiri, ya toh. Tarawih, baca Quran, baca kajian-kajian di dalam Al-Quran, syukur i'tikaf, mengejar Lailatul Qadar, banyak kegiatan bermanfaat, banyak berzikir, baca kalimat thayyibah dan istighfar. Itu semuanya mendatangkan pahala yang tiada terbatas. Itu. oh iya, ini ada tambahan dari saya ini. Ya. Kalau habis sahur itu kan pasti sebelum adzan subuh itu ada imsak seperti itu. Nah, yang benar itu ketika kita sudah mulai tidak puasa itu ketika ada imsak atau adzan subuh.
puasa itu ada aturannya. Ya, toh. Begitu imsak masih ada jarak kurang lebih beberapa ayat yang bisa kita baca, kita boleh minum, boleh makan karena bangunnya pas imsak. Ya toh. Oh, ini. Sebetulnya imsak itu panggilan kita suruh menahan. Tapi karena bangunnya pas imsak, ya segera kita minum, segera kita makan. Oh, Masih ada waktu ya nih. masih. Ya. Oh, tidak harus berhenti total, padahal kita bangunnya pas imsak. Hai. Boleh kita masih bisa minum, bisa makan dan sebagainya. Oke. Itu pertanyaan terakhir Abah. Alhamdulillah ya Dek ya. Iya. Gimana teman-teman? Paham kan sekarang banyak banget ilmu yang kita dapat tentang puasa kali ini dari segmen Tanya Abah kali ini ya. Terima kasih Abah atas semua ilmunya. Semoga teman-teman bisa disaring, dipahami dan dilaksanakan. Jangan kebanyakan main game. Yang suka main game untuk 1 bulan ini saja Kurangin dikurangi. dulu Iya. Biar istirahatnya makin bagus, tidurnya nggak kemalaman, jadi nggak telat buat sahur gitu ya Mbak ya. Iya, ada waktu buat sahur. Oh ya Abah, kalau sahur itu ada jam yang paling istimewa nggak sih buat sahur seperti itu? Sahur itu yang paling bagus akhir daripada waktu sahur itu. Jadi mendekati imsak gitu Iya, itu lebih bagus. Ya, oke, itu sangatlah Dan doa-doa iya. di saat itu sangat mustajab. Oh, itu. Makan sambil doa ya guys. Yo, jangan makan sambil doa. Menjelang mau makan doa dulu, habis itu Doa baru lagi. makan sahur. Oh iya. Atau makan dulu, habis itu berdoa sebelum imsak. Itu sangat afdal sekali. Ya. Sekali lagi kita ya, saya Nesti dan dia Aisyah mengucapkan yang terima kasih banyak kepada Abah sudah memberi ilmu yang bermanfaat. untuk kita anak-anak sekolah gini, anak Gen Z ya Abah kalau Ya. menurutnya iya gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Ditanya Abah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.